Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Vita, ada Mas Kur yang dalam perjalanan ya. Mhm. Saling menyimak aja lah ya. Jadi kebetulan hari ini kita bisa bertemu kembali gitu ya. Sebelum besok, kalau besok udah ini ya, udah mulai taraweh kali ya. Iya, mau besok kayaknya Tapi Betaraweh. kayaknya lo puasa kita hari Kamis ya. Kalau lihat tadi di berita, iya dimulainya Kamis, Bu. Oh, aduh, berarti besok saya masuk kantor dong. Udah gitu Kamis libur lagi gitu. Untuk sehari, Bu. Ya, nah Bapak itu juga alhamdulillah bisa ketemu kembali dan juga kita kejar target ya hari ini coba nanti saya coba bantu share juga untuk masalah revisi karena kemarin kan kalau nggak salah ya baru-baru itu aja ya revisinya belum saya cek juga ya. Iya, baru aku upload, belum konfirmasi juga ke Ibu waktu itu. Ya, pas saya lihat juga barusan tuh udah ada bab 2 dan juga bab 3. Ini kelihatan kan? Ada, Bu. Nggak ganti judul kan? Tetap ini kan di Naturindo itu. Cuman waktu itu nambahin yang variabel X2-nya. Ya, karena cuma satu ya kalau nggak salah ya. Jadi sekarang personal selling dan Dan kualitas pelayanan, Bu. dalam penjualan produk. Oke, karena ini sangat sangat kalau menurut saya sih berpengaruh ya. Kita berpengaruh ya. Bagaimana Iya, personal selling. Berarti kan dari sisi pemasarannya ada dan juga dari sisi apa nih kualitas pelayan. layanannya ya. Karena terus terang kalau personal selling aduh itu kualitas layanan ini sih apa namanya umum sih tapi nanti kita kerucutkan ke ini tadi ya. Ini nanti coba kita ke kontennya aja dulu ya. Kalau udah ini kok kenapa gelap-gelap lampunya? Kalau yang masalah cover segala macam bisa dilihat dari sistematika ya. Iya. Gitu. Tuh Mas Kul. Jadi kemarin tuh gimana? Masih inget gak? Revisinya di mana? Yang ini ditambahin apa? Informasi obat herbal secara umum dulu, Bu. Waktu itu kurang itu. Oh ya, karena kan orang tahu Naturindo betul, tapi sebetulnya apa sih gitu ya produknya? Ya, produknya berarti udah ketemu nih. Iya, Bu. Dari mulai latar belakangnya ya bisnis lifestyle ya. Eh, apa ya? Istilahnya kesehatan lah ya. Kesehatan itu. Mm-mm. Orang saya aja kemarin baru dicek kesehatan sama ibu-ibu gitu ya. Cuma cukup ditekan gini di dalam mesin. Biotex namanya. Aduh, terdeteksi jadi aja. Saya beli deh 350.000 itu. Tapi demi yang namanya sehat ya, sehat itu kan Iya, penting sekali kesehatan. katanya. Sehat itu mahal gitu kan. Jadi udah dapat ya datanya ya. Oke, Iya, Bu. pesan sehingga di bisnis apa nih? Coba tolong ceritakan. Yang mana, Bu? Maaf. Pokoknya sepertinya saya lihat kemarin tuh kan yang walaupun apa namanya di bisnis kesehatan itu kan memerlukan pemasaran juga kan, gitu ya. Iya. Makanya diceritakan begini. Mhm. Lupa kemarin teh kenapa ngambilnya personal selling kan strategi pemasaran itu banyak ya. Khusus spesifik diambil personal selling kenapa? Karena waktu itu sebelumnya juga kan, Bu, waktu dari LP3I ke DNBS kan aku udah coba penelitian lagi, dan sebelumnya itu emang aku ambilnya personal selling karena aku rasa waktu di Naturindo tuh kan ada dua pemasaran ya, Bu. Personal apa secara langsung sama online. Kebetulan temen aku yang penelitian di situ juga yang sekarang lagi bimbingan itu ambil yang online-nya, Bu. Jadi aku ambil yang personal selling aja. Oh, ya, ya, karena kan banyak sebetulnya ya. Iya. Hmm. Kalau di sini nanti nih yang akan diceritakan personal sellingnya seperti apa? Buat indikator-indikatornya, Bu, atau Nggak nanti baga- itu ya ya dari indikatornya ataupun dari penelitiannya atau dari teorinya nanti kita lihat lah ya di bawah ya. Nah, ini kan hanya salah satu strategi, berarti personal selling. Terus mana ininya sekarang? yang Ini di kan atas dan bercerita personal selling. Terus yang kedua apa? yang keduanya kualitas layanan, yang itu, Bu, di atas tadi. Cuman dikit membahasnya. Ini Iya, Bu.
Ih, tambahkan atuh. Ya, tambah ya. Cuman 2 paragraf. Oh, oh, coba saya langsung saya kasih masukan ya. Iya, Bu. Ini coba ceritakan juga. Ini kan baru kualitas pelayanan menjadi bagian penting dan segala macam. Nah, itu tambahkan ini ya. Dikembangkan kata, apa kalimat maaf. Lebih luas ya. Lebih luas lah, lebih luas tentang apa namanya? Kualitas layanan bagi bisnis ya. Iya, Kualitas layanan bagi apa istilahnya bagi industri sangat berpengaruh lah pokoknya ya penting bahwa itu tuh penting gitu kan ya eh kenapa aku ini saya kok typo typo emang enak kan pakai ini pakai handphone ya mau gimana lagi? maksudnya takutnya nggak kelihatan gitu makanya saya gede-gede ini kan. Kelihatan kok, Bu. Heeh. Oke, ya saya doakan mudah-mudahan nanti pas lagi sidang atau pas lagi kita simulasi itu ya harus pakai laptop ya. Ya, Bu. Aku belum ke Tasik lagi, Bu. Tadinya mau dipaketin, tapi kayak nanti aja deh. Mending sekalian kalau ke Tasik pulang. Iya, jangan takut Ih, handphone, laptop dipaketin takutnya ke apa rusak apa segala macam ya, mendingan pulang kayak aja gitu. lah gitu. Nah ini balik lagi kok ke personal selling ya. Oh ini tolong ini deh siapin data yang itu loh data oh di atas. Hmm. Ini kan herbal-herbalnya udah ya. Ya udah, Bu. Ada data nggak bahwa Dan data atau tabel perkembangan masyarakat eh, Indonesia ini itu? Mm-mm. cuman data ini aja waktu 2025 lebih banyak masyarakat Indonesia menggunakan obat Oh herbal. ini ya. Nah, ini data penjualan, Bu. Oh penjualan. Cuma kalau yang ininya, yang penggunanya, Yang penggunanya cuman kayak di apa di deskripsiin gitu, Bu, infonya. tambahin di mana nih tadi? Yang Di atas 2025. Ini yang ada beberapa persen bukan, Bu, di atas lagi kalau nggak salah. lebih lebih enak ada itu loh gitu. Maksudnya lebih ada data. Ini ya, Ada, ini iya, Bu. Iya. tambahin aja kurang lah jangan 2025 atau cuma kalau setahun sih masih kurang ya. Kalau bisa datanya berapa? Tinggal minta aja ke Natorindo-nya ya. 3 tahun Oh, ke belakang lah ya. data penjualannya, Bu, atau Bukan apa bukan. itu? Maksudnya perkembangan masyarakat Indonesia. Kenapa double, double begini? Kepijit. Herbal ya? Iya, obat herbal, Bu. Nah, itu aja lah. Nanti kalau banyak di komen, gak jadi-jadi nih bab satunya. Tapi yang penting ada data. Tadi personal selling sudah. Kualitas layannya nanti ditambah. Ini kan masih personal selling tuh ya kebanyakannya ya. Cuman dikit waktu itu. Betul, dikembangkan. Ternyata ini perkembangan ya dengan menggunakan personal selling itu secara langsung lumayan lah ya. Gitu. Judulnya ini. Bukannya di atas. Lupa-lupa bentar. Saya buka lagi. Oh, personal dan penjualan. Oke. Strategi pemasaran untuk pelayanan terhadap ganti tambahin ya Apanya, Ibu? ininya strategi pemasaran, personal selling dan kualitas layanan terhadap ya Ibu, kalau terhadap lebih ke kuanti nggak sih, Ibu? Aku tak emang oh jangan. nggak mau ya nggak mau ya Aku kuali, Bu. nggak mau itu ya nggak mau ngitung-ngitung ya Iya, Bu, aku.
Ya udah, oke, oke. Berarti kualitatif aja ya. Berarti nanti datanya harus banyak. Makanya itu tadi ya, dari awal datanya harus banyak. Ya, Bu. Apa namanya, studi dokumentasinya lah ya, dan segala macamnya ya. Ibu, aku mau tanya sekalian kalau misalkan aku udah lakuin observasi waktu itu ikut ke ada bazar sama waktu kunjungan. Mm-mm. Itu tuh kan Bu aku ambil potret merekanya aja soalnya kalau misalnya ikut aku fotonya tuh agak nggak memungkinkan waktu itu tuh Bu. Gak apa-apa itu kan studi lapangan bahwa memang melakukan melakukan promosi Iya, pemasaran secara langsung. secara langsung ya. Itu salah satu bukti aja ya. Terus nanti juga dari personal selling itu nanti saya perlu data-data ngepek gak sih penjualannya gitu loh maksudnya ya. Angka-angka bahwa dibandingkan dengan online misalnya gitu ya. Iya, aku ini tuh eh, dari kalau nggak salah 3 tahun atau 5 tahun ya aku Hmm. minta info dari admin, udah dikirim Bu data-datanya, cuman memang ada beberapa yang 1 bulan yang nggak kekirim gitu, soalnya udah nggak ada katanya Bu. Hmm. Ya pokoknya sekarang apapun kumpulkan dulu aja ya. Iya Bu. Kumpulkan dulu sehingga nanti bisa jadi apa namanya studi untuk ini untuk sebentar. Iya. Ini kenapa belum? Ini tuh Ini Ibu nyuruh cek ini Bu, apa sebelumnya ada apa rumusan masalah nggak? rumusan Tapi masalah betul. di kualitatif aku udah lihat di itunya tuh nggak ada Bu, kalau kuanti ada. Jadi Mhm. untuk kualitatif tuh langsung ke fokus penelitian Bu. Oh gitu. Coba kirim yang terbaru lah. Saya kok nggak dapat dari Bu Silvana ya. Kalau yang kualitatif ya si bimbingan. Itu Bimbingan. Panduan. udah nyatu Bu, tapi di bawahnya nanti ada ini Bu. Nanti aku kirim ya Bu, itu kayak Mhm. cuman 1 lembar tuh kayak judul-judulnya Lampiran aja ya? kayak itu. Boleh. Sekarang ini pembatasan masalahnya tambahkan berarti ini dalam kurun waktu berapa lama? Periode berapa? Periode setahun 2 tahun ke belakang ini ya? Ya ada dari 3 tahun ke belakang Bu Mhm. ininya apa laporan penjualannya. Ibu kalau misalnya aku wawancara kayak tanya-tanya juga via telepon atau WhatsApp ini sama admin atau apa penjual di Naturindo nggak apa-apa Bu dijadiin Boleh. bukti. Itu merupakan juga bukti kan kita udah lagi kerja kan nggak mungkin juga tatap muka langsung gitu kan ya datang. Itu kan metode wawancaranya yaitu tadi boleh via WhatsApp, video call, tapi semuanya terrecord. Si apa namanya WhatsAppnya jangan lupa di screenshot ataupun misalnya ada sedang ngobrol-ngobrol, sedang zooman gini juga kan tinggal di record itu bisa ditaruh di drive. Jadi ketika ditanyakan buktinya ada gitu kan ya. Hmm. Ini mah standar lah ya untuk mengetahui apa segala macam dan lain-lain ya manfaatnya penulis, Iya. perusahaan, pihak lain. Nah, metodenya berarti kualitatif itu. Hmm. Kamu udah ini nggak, udah hafal nggak metode kualitatif ini menurut 3 pakar? Apa pengertian? Buat Eh, buat bukan buat di sini ya. Siapa tahu ada yang ditanya-tanya, jadi biar nggak miss gitu ya. Jadi, penelitian kualitatif mm-mm. lebih ke melakukan penelitian yang hasilnya tuh nanti tuh lebih apa ya? Nggak saya cari dulu ya. Pendapat dari 3 pakar, cari gitu kan ya. Terus kamu simpulkan ya. Ah, iya baik. Lalu disimpulkan. Karena nggak bisa kita ya menurut saya sih gini. Siapa siapa kita gitu. Jadi harus menurut pakar gitu ya bahwa kan udah pernah belajar metode penelitian itu ya. Iya. Nah ini kan belum ada nih
masih secara umum kalau menurut saya ya, sebetulnya yang mana yang menurut pakarnya itu tadi. Walaupun ini masih di bab satu ya, cuman adalah ininya, ada buktinya nanti. Nanti yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi itu apa? Itu Lupa saya. Terus itu kan hubungan antara ketiga ini ya, Bu. Ah, ah. Jadi antara personal selling dan Terus kualitas variabel. layanan gitu kan. Ya itu tadi gimana pengaruh, ujung-ujungnya itu tadi pengaruhnya ya apakah naik atau turun apa-apa segala macam dan lain-lain. Gitu. Sip. Berarti tinggal tambahkan itu kalau untuk bab satu ya. Ya baik. Tambahkan yang apa namanya tadi? Materi yang menurut pakar Ya, kualitatif. menurut pakar, lalu juga hmm, tadi kualitas layanannya. Sekarang mari kita coba lihat bab 2. Bentar ya. Saya lihat di drive dulu, saya buka drive. Baik, Bu. Nah, ini ada bab 2. Oke, udah mulai dari pengertian-pengertian ya. Nah, ini coba kamu tuh biar yang nyambung ke itu loh. Faita, nyambung ke daftar pustaka. Iya, Bu, belum aku sitasi. Pakai Mendeley itu ya. Ya, Bu. Jangan lupa nih, saya tambahin di sini. Cst, jangan lupa Mendeley ya. Biar itulah pokoknya. Biar enak, nggak biar kita nggak bolak-balik gitu kan ya. Gitu. Oke, udah dapat lah ya, ada Hani yang terbaru-terbaru apa segala macem. Oke, betul. Berarti kita pemasaran dulu, lalu masuk ke strateginya adalah eh, strategi pemasaran. Setelah itu oke, berarti ini kan jual produk ya. Ya, penjualan produk. Berarti kan yang 4P itu. Ibu, maaf kalau ini tuh kalau misalnya nanti di kerangka berpikir tuh Hmm? harus ada indikator penjualan juga atau strategi pemasaran juga atau cuman personal selling kualitas layanan sama penjualan, Bu? Enggak sih, personal selling. Tetap di ininya adalah personal selling, kualitas layanan, gitu ya. Baru itu tadi terhadap apa namanya penjualan ya, seperti itu. Cuman memang di sininya tetap aja kan kerangka besarnya merupakan ilmu pemasaran kan, gitu. Nah ini berarti baru fungsi dan strategi pemasaran. Oh ini ada bauran ya. Iya, ada beberapa masalah. Baurannya adalah ada. Ini Di belum. Belum. Ini kan ada nih STP. Nih, Oh ya, tapi kamu belum nerangin. Di mana di bauran pemasaran itu ada promotion mix. Ada marketing mix. marketing mix gitu kan ya. Iya, Marketing mix di bauran pemasaran itu kan marketing mix. iya. Terangkan. Ini nanti jualan sama yang 4P kayak gitu juga ya, Bu? Oh, yang di atas itu sekarang tentang strategi. Ntar dulu ini dulu ya. Terangkan tentang strategi marketing mix itu ya. Bukan, terangkan tentang marketing mix. Masih ingat marketing mix apa? Yang 4P, Ibu, bukan? Ya 4P dan 7P, tapi kan kita mah hanya 4P. Iya. Terus di mana 4P itu kan sekarang sesudah 4P itu si personal selling belum ke personal selling loh. Masih di 4P ya. Nah, di sini belum personal selling nih. Tetapi kan 4P itu masuknya personal selling itu kan promotion ya. Promotion. Nah, justru ini mana ininya? Setelah marketing mix macam-macam ada namanya promotion mix. Promotion mix. Lalu setelah
promotion max itu kan ada personal selling. Ya, kurang satu. Jadi personal sharingnya dijelasinnya nanti pas di bauran pemasaran itu ya, Bu? Apa? Setelah ini kan jadi berurut pemasaran, strategi pemasaran, apa tadi? Marketing, ya itu tadi bauran pemasaran. Sesudah bauran pemasaran, eh, kan ada promosi ya, Ya. ada promosi, baru promotion mix, baru personal selling. Jadi dari yang besar mengerucut, 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 gitu. Begitu pula dengan ini mah teori lah ya, teori personal sellingnya. Oke, Ya, apa sudah sampai ke oke, indikatornya udah ketemu ya. Lalu dari kualitas pelayanan. Sekarang kualitas pelayanan dimulai dari, kalau menurut saya jangan dulu kualitas, pelayanan dulu, baru kualitas layanan. Ya, itu Iya, nggak bisa sama kayak kayak personal selling, nggak mungkin langsung personal selling, tapi kan pemasaran dulu gitu. iya. Jadi mana ini? Cer cari teori apa tadi? Pelayanan dulu ya, umum. Di mana pelayanan itu ada dimensi pelayanan, yang gitu-gitulah ya. Atau udah di sini? Oh, Itu dimensi. Oh ya pas ya udah, berarti pengertian aja deh. Pengertian aja, pengertian pelayanan lalu masuk ke kualitas pelayanan. Di mana berarti kualitas pelayanan ini gimana? ya ya, Bu. Nah, ini dipanjangin biar bagus. Ini kan teori-teori ya. Jangan Iya. diparagrafin. Iya, baik. Katanya menurut Sari ini ada tangible bukti fisik. Dalam bentuk itu aja, dalam bentuk numbering ya. Jadi di poin-poin ya, Bu. Ya, numbering atau poin-poin. Nomor satu, kan Tera ya. Gimana Ibu mau? Tera kan, masih ingat nggak? Tera itu tangible. Ini udah ada nih Iya, tangible. Ya, terus E-nya apa? saya Oh, bilang ini R dulu. Tapi kalau ikutin Tera berarti mana empathy? Empathy-nya mana? Empathy. Biar gampang diingat. Ya, Tera. Tangible, empathy, baru R. Boleh reliability dan responsiveness. Cari yang panjang-panjang pokoknya. Kalau ini maksud cuman daya tanggap, ya itu kemampuan gitu banget, gitu, terlalu ini. Cari yang lebih detail ya. Ibu maaf mau tanya lagi yang tadi yang personal selling itu berarti hanya tambahin yang bauran pemasaran aja ya untuk personal sellingnya tetap di bawah itu. Personal selling, gimana gimana? Tambahkan bauran pemasaran. Itu berarti yang di materi yang pemasaran yang di atas Ya, ya Bu. ya, sebelum personal selling aja. Nanti jadi personal sellingnya dibahas sekilas di pemasaran terus yang personal sellingnya banyak teorinya tuh beda lagi di bawah ya Bu. Ya, betul. Di bawah lebih mendetail, tapi kalau di atas spill-spill dulu aja gitu. Itu. Ini apa derail? Maksudnya detail ya. Detail, detail, detail. Oke. Indikatornya kualitas pelayanan ada fisik, berarti ketepatan. Oh, udah ya di bawah. Tapi Iya, sama nggak ini? Yang satu Wijaya, yang satu Sari. iya beda ininya Bu. Mm-mm. Tapi yang dipakai buat indikator nanti yang ini, Yang mana? Ini ya. yang ini ya. Tapi sama. Coba ada yang lain nggak? Ada 3A kalau nggak salah dalam pelayanan. Coba cek ya. Baik Bu. Ini nih. 3A. Salah. Attitude apa segala macam. Atau teori lainnya. Karena kayaknya sama. Jangan yang sama. Nah ini yang nggak boleh tuh yang seperti ini. Di atasnya dimensi kualitas penulis hari, oke betul. Ini berarti baru satu loh ini tuh.
Sedangkan kan Berarti kita harus minimum dua, ya, dua narsum. paling nanti mungkin yang atasnya yang dideskripsiin kayak gitunya aku ubah yang itu aja paling Bu. Ya, tapi jangan tera juga. Ini kan di bawahnya indikator tera ini. Ya, Ya yang itu nggak? intinya yang di Di atas. Soalnya ininya udah oke. Aduh gelap. Di- itu di bab pertama harus mengganti fotonya supaya bagus. Di bab 2 tambahan optimalisasi Ini lagi pada ini juga, lagi pada bimbingan juga. lagi bimbingan sama Pak Abdul Rajab. Pak Rojak. Iya. Oh, hai hai gitu-gitu. Saya juga lagi bimbingan sama Bu Meli gitu. Pengertian penjualan produk. Kenapa ngambil ini? Kan terhadap penjualan itu tadi kan ya? Terhadap penjualan. Oke. Ada ya ternyata ya? Mhm. Volume. Oh, udah dapat. Oke. Sip, bagus, bagus, bagus. Ini aman ini? Bu. Ibu kalau misalnya penelitian terdahulu tuh nggak apa-apa kan Bu yang dijadiin contohnya kalau beda yang kuanti atau semua harus sama kayak kita kuali? Enggak lah. Beda-beda. Nggak apa-apa. Yang Ah, penting kan penelitian terdahulu. Itu mah kan hanya jenisnya saja. Gitu kan. ya, sharing sama temen juga kan yang temen kuali semua terus kata aku susah Bu cari yang personal selling kayak gitu kalau yang kuali tuh Ya, tapi yang penting kan sebetulnya si penelitiannya itu tadi. Metode penelitiannya, judulnya sekilas lah, apa namanya, serumpun ya, sama ya. Gitu. ada yang samanya. Kerangka berpikir, nah berarti gimana nih kerangka berpikirnya? Aku tuh itu lihat dari contoh yang dari Bu Silvana ya Bu. Jadi diginiin makanya aku biar agak ngerti juga, agak dijelasin nanti kayak nyari jawabannya tuh buat apa aja gitu Bu. Mm-mm. Settingan pemasaran, oke, so, saya oke, terhadap sini. Tapi ini nanti kotak-kotaknya dibenerin ya, mungkin ini karena di drive aja ya. Jadi suka Iya acak-acakan ya. Bu. Iya. Fluktuasi volume penjualan. Nah, ini kan harus ada nih fluktuasi datanya ya. Ada Iya kan? datanya ada. Naik turunnya apa Ada Bu. segala macam. Tantangan tantangan tentang tantangan tenaga penjual dalam membangun kepercayaan. Oke, berarti harus ada data. Apa ya tantangannya apa? Itu tuh permasalahan yang dihadapi kayak Bu. Hmm, apa Kalau misalnya? tanya-tanya tuh paling kayak apa terbatasnya apa waktu kunjungan terus Kunjungan ya. jadi susah apa ya bikin janjian sama calon konsumen gitu Bu kalau sekarang Hmm. kan beda Mhm. beda sama yang dulu sekarang tuh cari target konsumen buat melakukan demo gitu juga susah katanya Bu. Iya, iya. Nah, itu pokoknya dijelaskan dan juga ada buktinya ya bahwa mengatur waktu, agenda jadwal, apa segala macam itu terdokumentasi semuanya. Itu dari wawancaranya atau apa ya Bu? Maaf. Dari wawancara, pokoknya bukti-bukti studi dokumentasi aja nama kan, nah, kadang kan kualitatif tuh. Ya, Iya. alasan-alasannya pokoknya harus banyak diceritakan aja gitu. Berbagai macam tantangan. Jadi makanya tidak hanya satu atau dua responden mungkin atau ada beberapa sumber lah ya. Iya. Hmm. Ibu kalau ini tuh berarti nanti aku ada sama pembeli juga atau cuman sama Kalau CS? bisa sih sama pembeli juga, maksudnya jadi ada dua dari dua pihak, memungkinkan nggak? Aku sebenarnya Bu sebelum-sebelumnya tuh aku udah ada datanya. Jadi sekarang tuh yang mau aku nanti masukin ke bab 4 tuh udah ada Bu. Jadi tinggal nyusun kalau misalnya emang diperluin berarti harus observasi lagi. Ya observasinya kan bisa berbagai macam cara itu kan, sebar kuesioner ataupun wawancara, yang itu tadi kan WA apa segala macam ya nggak apa-apa juga. Paling gimana ya? Kalau misalnya minta kontak-kontak eh konsumen Sampling aja, sampling, sampel, banget tapi yang loyal loyal customer lah. nanti aku coba tanya-tanya lagi buat minta data konsumen paling ya Bu. Hmm, hmm.
Kalau kamu sendiri nggak jadi itu, nggak jadi agent atau nggak jadi sales? Enggak, Bu. Dulu waktu itu kan di sini pernah KKI aja, Bu. Kalau Hmm, dulu iya, kalau sekarang kan cuman melakukan penelitian aja, Bu. ya, ya, ya. Tapi kan si bos masih ada, kan bisa kan? bab satu itu udah Masih menjelaskan. berkomunikasi dengan baik dan lancar kan? Sama tenaga penjualnya, soalnya kalau sama ibunya tuh, Hmm, juga kebanyakannya itu cuma sama adminnya paling, Bu. ya, 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 ya. Oke, semangat lah pokoknya ya. Lalu nanti menganalisis dampak efektivitas komunikasi tenaga penjual. Oh ya. Jadi dianalisis nih, misalnya mana keberhasilannya, mana yang tidak berhasil, kan gitu kan ya? Si indikator, dilihat dari indikator-indikator yang di Indi. atas, itu kan ya? Iya, benar. Nah, ini kan misalnya volumenya, ya segala macam udah ada lah di atas ya, dikembangkan. Hmm. Mhm. Kenapa ininya beda? Kalau di sini kan personal selling. Sorry, sorry. Oke, mau yang mana indikator dipakainya bukan yang di sini ditulisnya. Yang di itu Kecuali per Ini, indikator iya, yang aku ya. ada 3 kali rubah, Bu, indikator-indikator. Ah. Yang itu diganti, yang tapi Nah, aku berarti yang di misalnya ini kualitas layanan, berarti kan yang ya, ini dong yang indikatornya ya. iya, Yang Bu. Tera ini kan berarti di sininya juga harus pakai Tera. Betul Aku nggak? itu di jid Nah, aku 3 kali hapus, Bu, itu tuh. kalau nggak ada ini saya kasih note ya. Iya, iya, Bu. Tadi kasih note, gimana kalau kotak itu, kalau tabel? Sini kali ya. ya Sini aja lah ya. Iya, Bu. Eh, 15 nya nggak usah di sesuaikan dengan indikator gitu ya. yang bapak ini nggak ada. Gimana sekarang Lebaran, puasa? Apa ya, Bu? Oh, baru sampai sini. Ya, oke. Gimana nanti aja lah. Oke, gimana bab 2 aman? Itu ya, jadi tinggal di teori-teorinya, Itu dipertajam gitu kan ya. Sementara sih udah cukup sih. Mm-mm. Ini kan ya kalau di drive saya udah tersave otomatis kan? Kamu tinggal download lagi kan? Ya, kayak Mhm. Nah, ya yang paling mudah sekarang kan bab berapa? Bab 3 ya? gitu. Wait, wait, wait. Kita ngebut banget ya. Ibu yang udah mau daftar sidang dari bimbingan Ibu siapa aja, Cuma Bu? dua. Ada itu Maskur sama Disti, Disti, Disti loh mau naik kah? Iya, Disti ini waktu yang itu sempet chat beberapa ini kali. yang Katanya aku mau daftar sidang tapi gimana ya, aku masih bingung isinya, gak ngerti. Udah kemarin juga udah apa Katanya, namanya? Paling rajin dia. ya Kemarin masih tuh mau udah beres, aku susah gini. Gak jalan-jalan, kata aku. ya, dia tinggal memantapkan dari sisi perhitungan-perhitungannya aja. Karena kemarin ada Ah, data yang double, apa segala macam. Disi, kenapa kamu datanya double? Iya ya bu, kenapa sama ya bu? Ya, kamu yang meneliti gitu ya. Oke, yuk Bapak. komprehensif. Bab 3, oke. Itu udah sesuai aturan kan memang begini ya. Emang bab 3 judulnya implementasi metode ya, usulan. terus sesuai aku udah samain sama yang dikasih pedoman itu, Bu. Makanya Iya. waktu itu Mm-mm. kataku, apa beda ya yang dikasih ke ibu sama ke mahasiswa gitu. Harusnya mah sama di mana-mana ya Iya, orang satu sumber kok gitu ya. Bu, iya ini. Nanti aku coba kirim ke ibu juga ya, Bu. Yang Waktu aja ya takutnya. Nanti saya diskusi juga dengan teman-teman pembimbing yang lain gitu. ya, Kalau tadi. yang kualitatif gimana gitu. Iya, Bu.
Desain penelitiannya deskriptif kualitatif ya. Oke. Ngapain itu teh? Yang itu tadi makanya saya suruh 3 pakar ya, biar tahu. Ini kalau mau yang tadi tambahkan juga teorinya di sini ya. Ibu, aku mau tanya dulu kalau misalnya perbedaan yang fenomenologi sama studi kasus itu gimana, Ibu? Kan kalau fenomena mah jadi realistis gitu ya, yang terjadi. Sekarang fenomenanya tentang obat herbal. Coba apa fenomenanya? Bapak mau nanya. Orang-orang kan fenomenanya masih Iya. kadang-kadang obat herbal itu dijadikan sebagai alternatif. Ya, Iya, betul kan? iya, Tetap Bu. aja yang utamanya mah biasanya yang kimia, yang medis. Apa istilahnya apa? Ada herbal, ada apa sih? Kimia ya? Yang Kimia. eh Di PPT-nya juga masukin ya data pokoknya yang dari dokter itulah pokoknya malah gitu kan. Tetap menjadi alternatif yang kedua atau bahkan yang ketiga. Ketika udah parah baru gitu ya. Jadi saya mah ke herbal aja cara gitu. Nah, itu maksudnya itu fenomena yang saat ini berjalan. Kalau studi kasus ya lebih lebih realnya aja. Ya, realnya ke apa ya? Istilahnya itu ke orang-orangnya lah pernah menghadapi apa gitu Kalau masalah-masalahnya. oh iya, Ibu kalau ini jadinya tuh kan nanti tuh katanya kita pilih ngambilnya jadinya yang mana. Makanya aku masih bingung. Kayaknya Yang lebih lengkap mana datanya? Kalau em, studi kasus ini datanya gimana? Datanya fix nggak? Ada. apa aja Bu? Aku belum ngerti sama yang ini. Maksudnya studi kasus di Tasikmalaya di wilayah apa tentang apa? Saya juga kan yang apa fitlah lah gitu. Kalau fenomena bisa secara umum aja gitu. Kalau kayak saya pernah ada melakukan penelitian tentang di Garut ya tentang apa ya kemarin tuh tentang komunikasi, bagaimana komunikasi persuasif bahwa kemarin kan ada banjir tuh. Dulu tuh ada banjir di Kota Garut. Terus si pemerintah tuh udah menyiapkan lokasi yang sangat strategis bagi orang-orang yang terkena banjir tersebut. Tapi kekeh, we nggak mau gitu ya, nggak mau dipindahkan. Nah, lebih spesifik lagi, studi kasus masyarakat di wilayah ini nih. Gitu saya mah. Jadi lebih spesifik lagi. Hanya satu saja studi kasusnya gitu. Tapi kalau fenomena bisa lebih meluas gitu. Kayaknya Sama. Mm-mm. terus deh ya Bu kalau misalnya aku jadinya kan melakukan pemasaran personal selling di Mhm. wilayah Tasikmalaya. Soalnya kalau misalnya secara umum bingung juga Bu itu kalau fenomena. Ya, studi kasus dalam hal misalnya penjualan melalui personal selling terhadap ibu-ibu. Nah, gitu loh maksudnya. Gitu ya. Oh iya, tar. Harus lebih spesifikkan lagi atau studi kasus adalah bagi masyarakat yang terdampak dari penyakit apa? Nah, gitu loh. Oke. Ya, bisa nggak? Harus ditemukan dulu studi kasusnya. Kalau studi kasus itu betul-betul udah ada masalahnya ya. Oh, berarti kalau kayak gitu enggak soalnya umum Tasikmalaya secara luas juga Bu enggak Umum. yang Iya, kalau iya iya Bu. secara umum, secara fenomena, maksudnya untuk masyarakat Tasikmalaya itu termasuk terlalu umum. Ya, baru ngerti Bu. Heeh. Ngerti. Tapi biar banyak juga loh, jadi biar bisa banyak cerita kalau di Tasikmalaya kan, di mana gitu. Tapi terserah, kalau studi kasus juga lebih Ya, fokus berarti. udah yang umum aja deh. Bentar-bentar, saya ambil minum dulu ya. Iya, baik.
Oh ini banyak diskusi sama teman ya, yang Iya, sesama, jadi banyak diskusi ya. iya, Bu. Percaya diri aja lah, ikuti panduan. Kadang-kadang juga pembimbing juga suka beda-beda sih ininya, persepsinya, walaupun tujuannya sama ya gitu. Iya, Bu. Objeknya mau di mana ini teh? Nah Itu ini maksudnya ini ya, yang barusan kita kok diskusikan tuh ini. Ini kalau yang merah-merah tolong di ini ya, merah-merah iya, tolong dibenerin. Nah sekarang objek penelitiannya adalah, nah lebih spesifikkan lagi. Apa nih? Apa yang nat dimaksud dengan objek penelitian adalah di sini kan sasaran, ya, untuk mendapatkan data. Berarti kan harus ada siapa orang-orangnya yang menjadi objeknya, eh, masyarakat apa? buat objek penelitian aku ini bukan Bu, kalau aku para tenaga penjual yang melakukan pemasaran secara langsung. Kalau personal selling itu kan sebetulnya emang ini apa ya? Hanya orang-orang tertentu saja yang melakukannya. Itu kan merupakan strategi umum. Bisa mix loh. Bisa kadang-kadang personal selling, kadang-kadang apa segala macam. Bahkan orang setiap sales itu kan strateginya banyak ya. Berarti ke orang-orang tenaga sales di kantor mana? Yang di bawahnya mah aku ada Ini men segini aja. Ini di Tasikmalaya itu cuma ada satu kantornya ini. ya jadi Naturindo tuh kan Bu, pusatnya tuh ada di Yogyakarta. Nah, Hmm. itu tuh buka tiap kotanya tuh ada satu ini Bu. Jadi di tiap kota ada apa ya kayak Cabang, distributor. unit, distributor. Iya, iya kayaknya kantor cabang Bu kayak gitu. Hmm. Ya udah berarti si objek penelitiannya adalah Natorino Suryaniaga Tasikmalaya, kantor cabang. Oke. Kalau ininya ditulisnya mending sama. Kan ini kantor cabang ya Bu, bukan dari Hmm. PT yang di pusatnya. Itu mending Naturindo Suryaniaga Tasikmalaya aja atau gak apa-apa ditulisin PT kayak gitu Bu. Harus ada dong, harus jelas dong, karena harus ada objeknya itu tadi. Kalau hanya sekedar Natorino Suryaniaga doang, itu kan di mana-mana tadi ya. Iya maksudnya pakai PT Naturindo gitu atau nggak perlu asal Naturindo Suryaniaga Tasikmalaya gitu. Takutnya tuh kalau PT Naturindo takutnya yang pusatnya tuh di Tasik gitu. Yang udah jadi PT atau sama aja ya Bu. Nggak Sama. apa-apa Pokoknya ini ya. kan badan usaha ya. Ya, Ini kan badan usaha, namanya Naturindo Surya Niaga, ya. ya Bu. Cabangnya atau ini kantor Tasikmalaya misalnya atau cabang Kan Tasikmalaya gitu loh ya. gitu ya Bu. Takutnya ini tuh orang-orang menyangka bahwa itu adalah brand. Nih, brand kayak di LP3I. Sekarang kan di Bandung itu adalah Politeknik LP3I Bandung. Nggak bisa Politeknik LP3I saja. Nggak bisa Politeknik LP3I Tasik. Nggak bisa. Tapi merupakan sudah jadi brand. Politeknik LP3I Bandungnya itu jadi brand. Kalau ini kan bukan ya. Kalau mau misalnya tadi cabang Tasikmalaya atau kantor Tasikmalaya atau wilayah Tasikmalaya tergantung sesuai dengan sebutannya apa ya. Hmm. Ini tak merahin ah. Maksudnya teh di ini ya dicek. Jadi mau disepakati apa? Kantor Kantor aja paling Bu. ya. Kantor cabang. Kantor cabang Naturindo Suryaniaga Tasikmalaya gitu paling Bu. Hmm. Dan itu harus konsisten dari awal sampai akhir kata-katanya seperti itu. Ya, Baik. ini ya. Iya Bu. Siapa yang jaganya? Ibu. Ya yang jaga orang sono ya, si sales ya. Iya. Subjeknya apa bedanya objek dan subjek? Objeknya kan berarti si Naturindo. Sekarang subjeknya Subjeknya yang kita salesnya kan tanya itu ya Bu. tenaga-tenaga pemasar itu ya. Yang kita Ini cariin.
penelitian kita. Mm-mm. Namanya apa? Pihak-pihak tuh siapa? Yang di bawah Ibu aku tulis customer Ada. service. Oh ini. Ayo, customer service direct. Ini kan apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oh iya, di garis Berarti harus miring ya. dalam bentuk itu tadi. Miringnya kalau istilah-istilah ya. Oh, istilahnya namanya customer service direct. Iya Bu, jadi di sana tuh ada dua CSO sama CSD direct sama yang pemasaran online. Tapi kalau yang apa katanya sih sebenarnya tuh lebih apa apa ya kayak melakukan pemasarannya tuh kalau produk ini kan butuh penjelasan yang jelas banget. Jadi enaknya tuh melakukan pemasaran secara langsung yang banyak Hmm. dapat customer. Cuman setelah itu tuh rata-rata tuh pada nanyainnya tuh jadinya tuh bisa beli online gak gitu kan. Soalnya kalau langsung kan mungkin apa beda jarak juga lumayan jauh. Iya. Jadi nanyainnya kayak gitu. Jadi rata-rata kalau misalnya abis kunjungan kayak gitu beli secara langsung ke depannya tuh paling pesan online kalau udah tahu produknya apa jadi tinggal kan sekarang kan gampang cari ya Bu. Kebanyakannya tuh kayak gitu. Jadi turunnya tuh Itu ya tantangan kalau itu ya, tantangan ya. Apakah nanti ke depannya strategi personal selling itu kalah sama online ya? Nah, itu nanti dibahas tuh. Ya, di bab 4 ternyata ada tantangan-tantangannya. Awalnya sih oke, tapi karena di zaman era digital ini gitu ya, mungkin si personal selling itu adalah merupakan strategi awal saja. Untuk selanjutnya repeat order dalam rangka kemudahan dan ini kan memang realita ya. Realitanya begitu ya, kan ya. ya, Hari keinginannya mah kita datang langsung beli, datang langsung. Jadi kan targetnya achieve ya. ya, Kalau online, capek-capek kita di awal datang ya, tengah-tengahnya selanjutnya belinya online. Jadi susah kita target. di awal aja jadinya harusnya mungkin mereka juga buka toko online lagi gitu. Jadinya tuh mereka dapat cuman ke depannya tuh malah jadi enaknya tuh yang melakukan pemasaran secara online yang apa yang dapat repeat ordernya. Ya, atau bahkan justru strategi si orang yang jual di awal itu juga dia punya medsos tersendiri. Boleh nggak? Reseller, bukan affiliate, bukan juga ya. Tokonya punya dia gitu bisa nggak? Istilahnya toko online ya. Aja sih Bu, tapi rata-rata pas aku tanya tuh karena di sana tuh rata-rata Bu yang apa tenaga penjual online tuh rata-rata anak muda. Hmm. Kalau yang CSD itu rata-rata tuh orang tua Bu, jadi kayak mungkin mereka kurang Kalah ngerti juga. Iya, gara aptek. iya jadi kebanyakannya cuman mungkin susah juga ya mereka bikin toko online-nya. Padahal Catat itu nanti itu menjadi masalah ya itu dari sisi faktor usia juga terus jaga dari sisi berarti kan itu skill dong skill sebagai seorang pemasaran juga ditambah sekarang tuh eh, yang konvensional udah pasti gitu ya tapi sekarang juga ditambahkan dengan digitalisasi digital dan memang ya kumaha juga orang ternyata realistisnya realitanya begitu kan ya gitu jadi si CDS, CSD itu ya mau nggak mau mungkin nanti apakah dari kantor ada pelatihan gitu ya untuk upskilling khusus atau juga strategi-strategi untuk pemasaran direct sellingnya komunikasinya lebih dipertajam bisa itu nanti dibahas juga itu bisa menjadi saran-saran ya gitu ya sebenarnya kan kalian tuh udah tahu ya tapi ketika dimasukkan ke dalam tulisan pusing katanya kayak. iya Bu, ketika jadi ngeblank. Sebenarnya primer dari situ ya oke sekunder. Nah ini yang sekunder banyak ya dari ada laporan-laporan hasil dari penjualan gitu nggak ada masalah ya bisa diperoleh ya. Itu yang dikirim itu bukan yang laporan penjualan yang tadi aku eh, bilang yang 3 tahun terakhir itu yang dikirim sama admin. Tapi kan tidak hanya dalam bentuk itu saja laporan berupa ada yang lebih lengkap lah gitu ya. Tidak hanya laporan penjualan mungkin apa lagi ya?
dokumentasi internal, yaitu tadi minta ke admin ya. Catatan-catatan Ya, administrasi, profil perusahaan, struktur organisasi ya. Ada lah ya ini ya. Nanti kan di bab 3 ya. Di ya. bab 3 tadi, di sini Di ya. bab, Di sini ya. ya. Tapi aku lihat yang kayak struktur organisasi sama visi misi kayak gitu di bab 4, Bu. Oh gitu. Iya, jadi sebelum ke isi penelitian kita tuh di awalnya tuh itu dulu jadi jelasin kayak tentang perusahaannya. Hmm. Ini mah hanya teori lah istilahnya atau panduan ya. Ataupun Iya. juga pakem-pakemnya lah, pedomannya, sehingga nanti dideskripsikan lebih spesifiknya lagi tentang ini. Mana tadi? Tentang laporan penjualan, tentang ini, tentang sebuah organisasi itu di bab 4 ya. Hmm, Boleh, boleh, boleh. iya. Observasi, oke. Selling, interaksi pelanggan. Observasi adalah ini ya. Terus wawancara. Siapkan, jangan lupa itu lampiran pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan Udah. yang ditanyakan. Udah ada ya? Hmm. Siap. Dokumentasi maksudnya adalah catatan-catatan, foto, segala macam udah juga kan? Teknik analisis data gimana nih? Ini kata Bu Silvana gimana? Ini. Ya, apa ya, Bu? Oh, Nah, ini sekarang kan masuk ke tahap analisis data ya. Oke. ya. Ngerti nggak apa yang dimaksud dengan reduksi data? Eh, ya, aku baru ngerti yang dibaca-baca dari sini aja, Bu. Jadi awal tahapan pertama, Ini jadi nih, untuk memilih data, ya, pilih-pilihkan datanya tuh untuk banyak, mungkin mungkin ya dari admin. Ya, tahap sekarang. yang kita dapat informasi-informasi atau data dari apa? eh Kayak dari admin, dari tenaga penjual. Jadi semua dikumpulin dulu tuh pas tahap Hmm, awal. mhm. Tapi setelah itu datanya kan itu masih mentah mungkin ya. Diseleksi, dikelompok-kelompokkan menjadi siapa tahu ada kategori ini, kategori itu. Itu yang dimaksud dengan reduksi data ya gitu. Kayak saya kan misalnya, saya kan suka jalan-jalan tuh, ke SMA SMK gitu kan ya. Nah, itu ternyata saya kan kasih kuesioner, diseleksi tuh datanya, mana yang tertarik kuliah, mana yang kerja, mana yang masih bingung. Nah, itu kan dikelompok-kelompokkan. Itu namanya reduksi data. Tapi langsung di entry kan, di sort apa segala macam dan diolah. Kalau nanti nanti setelah diolah apa segala macam ini kan apa namanya? Diuraikan ya dalam bentuk deskriptif ya. Balik lagi. Nanti angka-angka tersebut ataupun data-data tersebut disampaikan. Ya nanti di bab 4 itu tadi ya. Di situ juga kan bisa ketahuan ya. Simple verifikasi misalnya, oh ternyata yang apa ya kalau di kualitatif itu paling signifikan atau paling berpengaruh atau paling besar misalnya apa gitu ya. Sip, udah sih oke, tinggal dikembangkan-kembangkan tadi. Tolong dalam 2 3 hari ini segera dikembangkan dulu. Nanti kalau ketemu saya lagi lanjut berempat ya. Ya, Ke- Kok hari ini nggak libur? Kan cuti tanggal merah. enggak, buat tahun baru tanggal merah pun di situ enggak, Bu. Oh kerjanya di ini di perusahaan Chinese enggak? Enggak sih, Bu. Jadi di situ tuh kan aku ikut sama ibunya tuh, dia punya usaha ini juga, Bu, apa dia tuh kan arsitek. Terus ada bagian ini juga suaminya tuh. Jadi sering banyak proyekan, aku tuh sering bantu kayak nganter kalau lagi ada proyekan di mana. Jadi enggak ngikut ini juga, Bu. Itu namanya risiko Catering juga. pekerjaan. Gak apa-apa, dinikmati saja. Ya, Iya, Bu. Cari pengalaman aja, Bu. Buat iya. lebaran aja, punya H-1, Bu. Oh gitu. Jadi pulangnya H-1. Terus libur berapa lama? Itu 1 minggu kalau nggak salah. 1 minggu. Itu udah apa namanya standar lah ya 1 minggu ya. Iya.
Baik, Waita, apa namanya, alhamdulillah kita udah selesai ya dengan beberapa catatan tadi ya. Mudah-mudahan bisa segera direvisi sehingga kita minggu depan atau minggu ini juga misalnya kalau sudah beres silahkan menghubungi saya nanti ready lah ya. Gitu. Cuma kalau Ramadan mungkin kita kan terawehan ya. Itu jadi sebelum apa gimana Bu? Kalau sebelum terawih kan aku kan pulang jam 5 ya Bu. Kayaknya Oh, nggak. sibuk kita sibuk masak lagi. Ya Bu, kayaknya kalau paling pulang terawih boleh nggak Pulang Bu? terawih nih kita masih kuat kayak ya. Nanti kita lihat lah. Ibu Mana di maaf saya kalau mana ya di saya terawihnya 23 lagi. banyak. Gak lah bisa-bisa dengan kita luangkan waktu dengan adanya jangan berarti Ramadan tuh jadi malah jadi aduh gimana gimana tantangan Iya. ya. Ibu kalau sidang terakhir kapan Bu? Lihat di kalender akademik yang pasti mah kamu daftar daftar sidang aja dulu. Ibu Tanggal kan 26 belum ya? 21 ya? 26. kata kapan terakhir tuh Bu? Hmm. Saran saya daftar sidang aja dulu, tapi kita selesaikan apa adanya. Ya, karena nanti toh juga udah sidang tetap direvisi. Iya Ibu jadi Sangat dimengerti kok mereka juga pembimbing-pembimbingnya, penguji-pengujinya ya disampaikan saja karena kesibukan. Nanti di awal nanti kita prolog pas segala macam dan lain-lain. Mohon revisinya gitu. betul Bu kalau misalnya nggak keburu nanti Saya masa. takutnya nggak apa juga masa tahun depan atau jadi satu semester lagi kan bayar lagi gitu ya. Iya Bu, makanya sekarang tuh aduh kata aku gimana ya ini belum beres juga tapi insya Allah karena data-data sudah ada tapi Iya, mungkin maksimal diberesin aja dulu paling nanti mungkin jadi agak lebih banyak revisi ya. ya itu tadi yang berarti yang tadi termasuk udah mulai yang daftar pustaka gitu kan ya. Nah, mau pakai yang mana pokoknya diaktifkan dulu stasinya sistematikanya tapi yang penting dalam 2 kali lagi ini mungkin kita sampai bab 5 ke kontennya dulu ya setelah ke konten nanti kita baru sistematika terakhir adalah PPT ya bisa lah 3 kali lagi semangat semangat Iya, Bismillah. Ibu kan ini kan baru yang harus upload ya ini tuh sidang harus upload ya sekarang tuh baru kalau itu 4 aku lihat tuh kan ibu udah jadi yang di di apa mati 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 sama ibu tuh kan yang ibu apa masin sih ya lap apa sih itu teh catat buku bimbingan itu kan yang disetujuinya tuh yang sama ibu diuploadnya ya Bu. enggak itu saya salah itu baik banget Makanya saya yang tinggal aku buat ajuin. harusnya kamu yang ini saya tinggal Iya kayak kata aku checklist ini gitu aku iya yang aku ajuin yang dari dosen pembimbing sebelumnya itu bakal disetujuin nggak Bu? kalau nggak Yang salah sama sih Pak nggak Farid apa-apa juga sebelumnya. kan jadi kan berapa kali ya dari dosen sebelumnya. Halo 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 Rahita Iya ngelek ngelek ngelek. kalau saya yang sebelumnya Bu. Yang dari dosen sebelumnya berapa lama? Itu yang dari sebelumnya aku udah 3 kali, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau sama ibu yang sekarang tuh 6 atau 7 kalau nggak salah, Bu. Itu boleh Pokoknya lebih aja lah dimasukin berarti lebih ya, Bu. dari 8 berarti ya kalau bisa ya 3 dari yang sebelumnya sama saya berarti 5 lagi ya terus kita udah berapa kali? Kita, kalau yang udah disetujui itu ibu 3. Sama sekarang berarti 4, Bu. Oh nanti saya coba ini lagi ya pokoknya Soalnya kamu yang upload pertama upload tuh aja yang dulu ya bareng-bareng. nanti di upload upload aja dulu ya Baik, Bu. saya juga ini sekarang mau buka LMS nih sip mungkin Baik, Bu. itu Ibu saja sama itu aku tuh apa belum gimana? belum ini Bu yang judul juga kan aku edit-edit lagi apa biodata dan lain-lain tapi belum bisa makanya aku belum upload judul juga Bu. Oh, perbaiki dulu atuh. Kan ada perubahan teh ya.
Walaupun katanya nggak apa-apa nanti pas mau sidang aja, Iya, sebetulnya bisa. iya, Mm. iya baik Bu. Nah sekarang tuh pokoknya harus banyak cari-cari info lah ke teman sana, teman sini, teman sekelas, ya apa segala macam. Ini gimana gitu ya. Sama Bu ini juga belum upload makanya aku tuh tanya. Udah kepepet ini jurus kepepet.com ya. Iya, mepet banget. Aku aja itu bab 3 kemarin ngerjain tuh Bu. Beres semalam jam setengah 1. Ya, boleh kok pakai AI, boleh, boleh, boleh untuk pengembangan para prase kata-katanya gitu ya. Boleh. Tolong, tapi kan promptnya harus betul. Tolong misalnya kan ada aturan-aturannya ya. Untuk bukan berarti pakai chat GPT atau pakai Gemini gitu, atau pakai AI yang lain itu seperti menggunakan Google, salah itu kan ya. Tapi kan harus ada prompt-promptnya yang betul. Harus misalnya kan saya seorang mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir dengan mengambil judul ini, berikan saya gitu lah. Kira kan ada 4 langkah ya. Nah, terakhir adalah buatkan saya 10 rekomendasi dalam bentuk kotak namanya. Wah, gitulah pokoknya. Boleh kok gitu. Ya memang sudah zamannya ya Ya, kekinian ya. Gitu. Untuk mempermudah aja ya. daripada stres. Mem- Memanfaatkan kecanggihan teknologi Bu. Iya lah, udah zamannya gitu. Sip, semangat ya, Pak itu ya. Ya mudah-mudahan juga semuanya Iya, lancar, pekerjaan lancar, bimbingannya lancar gitu ya. Dan laptopnya mudah-mudahan lancar juga ya. ini Bu. Sip. Eh, kita stop dulu ya recordnya, Mbak Tip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.